Selamat bertemu kembali dengan saya, Rakian Budi Wasisa. Seperti biasa kita akan melakukan review tentang kesehatan dari sudut pandang akupuntur tradisional. Untuk kali ini kita akan bicara tentang gemuk. Gemuk. Bagi sementara orang, gemuk itu mungkin sebuah kutukan ya. Karena gemuk itu jadi tidak cantik, gemuk itu menjadi tidak gagah, dan gemuk itu sakit-sakitan. Oke. Kita akan melihat, apa sih kok kita bisa gemuk? Kenapa sih gemuk itu kemudian sakit-sakitan? Oke, masih dari kacamata akupuntur ya. Gemuk itu sebenarnya memang harus diakui itu sebagai fenomena klinis sesungguhnya. Fenomena klinis di mana ada organ yang terganggu, dalam hal ini terutama adalah limpa. Nah, fungsi dari limpa ini ya, secara akupuntur dan medis barat berbeda loh ya. Kalau secara akupuntur, limpa itu bertanggung jawab tentang transportasi cairan tubuh. At all, baik itu cair bening maupun cairan yang lain, pokoknya cairan tubuh. Gitu. Jadi ketika limpa ini lemah, fungsi transportasi juga lemah, nanti yang terjadi adalah penumpukan hasil sisa olah makanan yang dibawa atau didistribusikan oleh limpa ini di beberapa titik yang lemah, jarang digerakkan atau apa. Itu makanya nyun sewu, perut, gitu kan, jarang bergerak kan perutnya itu, otot-otot perut jarang bergerak gitu, di paha, di lengan atas gitu. Nanti kalau kelewatan baru nanti ke lain-lain, merata. Jadi begini, ketika limpa itu lemah, maka distribusi cairan tubuh termasuk hasil olah makanan itu dia akan tertumpuk di titik-titik tertentu. Bukan hanya hasil olah makanan sebenarnya, karena pengertian transportasi cairan ini termasuk cairan residu ya, residu hasil metabolisme itu. Dan harus diingat, baik itu makanan maupun limbah ya, limbah hasil metabolisme itu karena prosesnya nggak lancar, dia akan menumpuk di titik yang tidak bergerak satu. Kalau di organ itu justru sebaliknya, organ yang paling lemah, paling capek lah setidaknya. Misalnya ya di ginjal, di kandungan empedu, di titik-titik tertentu yang akhirnya akan menjadi penyakit, bahkan termasuk kanker dan tumor. Nah, kanker dan tumor itu hampir dapat dipastikan pasti pasien atau orang yang menderita itu mengalami kelemahan limpa. Nah, hanya bedanya nanti
tubuhnya itu dominan panas atau dominan dingin, dominan yang atau dominan yin. Kalau nanti itu dominan yin, cairannya cairan dingin, dia akan terakumulasi di titik tertentu, jadilah tumor. Makanya karakternya dipencet tidak sakit, karena sifatnya yin, sifatnya dingin. Nanti kalau kanker, bentuknya ya penumpukan, benjolan, karena terjadi stagnasi qi maupun xie, qi maupun darah di titik tertentu, dia akan terakumulasi di situ dan dipencet sakit, destruktif. Sifatnya ganasnya itu karena di situ dia merusak jaringan. Kok iso yo? Kok bisa ya? Ya karena kendaraannya adalah darah. Di mana titik itu terjadi stagnasi, qi dan xie-nya tidak lancar. Ibarat kata seperti dari sekian wilayah tanah untuk menanam, tanah itu tidak pernah terairi dan dipupuk. Ya bagaimanapun juga tetap akan gersang, tidak akan subur gitu. Demikian juga untuk organ titik tertentu yang mengalami kanker maupun tumor itu menjadi rusak karena qi tidak sampai di situ, di wilayah itu. Padahal qi bersama darah mempunyai kemampuan bekerja sama, kemampuan untuk merecovery, untuk memperbaiki kerusakan dan sebagainya. Nah, kemudian dari sinilah kemudian saya sering bilang, Anda kalau mau diet, sehatkan dulu badannya. Ya terutama ini, sehatkan dulu limpahnya. Sehatkan dulu limpahnya. Anda puasa, Anda diet, Anda nge-gym, Anda olahraga, tidak terlalu banyak berpengaruh signifikan kalau limpahnya belum sehat. Makanya yang pertama yang perlu disehatkan itu limpahnya sebelum Anda melakukan diet. Baru nanti lambungnya juga tentunya, karena dia kan pabrik makanannya. Apapun makanan Anda bergizi, sehebat apapun nilai gizinya, kalau lambungnya itu sudah kacau, apalah artinya? Kalau lambungnya sehat, hasil nutrisinya, nilai gizinya bagus, tetapi transportirnya lemah, apalah artinya? Itu ya. Oleh karena itu, untuk yang gendut itu limbahnya dibenerin dulu. Itu orang kadang lupa ya. Bahkan gula darah itu pun sebenarnya sedikit banyak karena limbahnya juga lemah. Iya, limbahnya lemah. Gitu. Makanya sampai qi dan xie-nya nggak lancar, ada bagian tertentu mengalami luka, membusuk karena qi-nya nggak sampai di situ, di wilayah yang terluka itu, tidak bisa atau tidak mampu melakukan recovery atas luka-luka itu. Makanya menurut saya, jagalah lambung pertama, yang kedua limpa. Ya, kalau lambung limpa ini syarat utama lah untuk hidup panjang, umur panjang. Selebihnya pasti nanti akan mengikuti. Yang lain-lain organ itu kalau ada gangguan pasti recovery-nya relatif lebih cepat. Nah, yang perlu diketahui saat ini adalah apa yang melemahkan limpa, apa yang melemahkan lambung. Yang melemahkan lambung yang jelas segala makanan yang merangsang asam lambung, yang
merangsang, kalau istilah akupuntur itu api membara. Itu apa itu? Ya kalau buah yang berbiji keras gitu. Kalau daging, ya daging hewan yang kotorannya meringkil, keras. Seperti apa sih? Ya seperti kotorannya kelinci, kotorannya kambing, itu kan keras. Makanya dia unsur yangnya paling tinggi. Termasuk protein tinggi ya. Kemudian pedas, itu juga nggak boleh untuk lambung. Kopi, tetapi saya yang minumnya kopi pahit Pak Ragian. Saya minumnya kopi pahit. Pahitnya kopi itu palsu. Meskipun dia pahit, dan pahit itu menurut hukum yin yang, itu dia termasuk kelompok yin ya kalau perasa pahit itu. Tetapi satu ya, pahitnya palsu sehingga dia masuknya yang. Itu yang pertama. Yang kedua, pahit pun terlalu banyak juga melemahkan limpa. Gitu, melukai limpa. Kemudian apalagi Pak Ragian yang membuat limpa lemah? Terlalu banyak tidur. Tidur itu harus ideal 8 jam, dan itu terbaik tidur adalah malam. Kurang dari 8 jam pembentukan qi untuk tubuh kurang, lebih dari 8 jam akhirnya juga merusak qi. Itu. Dan yang lain? Yang lain untuk wanita, jarak melahirkan antara satu dan yang lain itu terlalu pendek, terlalu dekat. Terus ketika melahirkan terlalu banyak pendarahan, itu juga merusak atau melemahkan limpa. Yang melemahkan limpa yang lain itu kelelahan yang berturut-turut terus menerus. Itu kita harus tetap harus ada istirahat. Yang lain suhu dingin termasuk di dalamnya minuman dingin, makanan dingin, es dan air. Es itu termasuk dingin, itu melemahkan, otomatis melemahkan limpa dan ginjal. Oke, untuk sahabatku, saudara-saudaraku yang mungkin mengalami kelebihan berat badan dan sedang galau untuk membawa berat badannya ke ideal, bukan semata-mata kurus ya, karena kurus itu juga nggak ada baiknya kalau tidak ideal, jadinya sakit juga. Makanya sehatkan dulu limpanya. Tentang bagaimana dan apa, orang per orang kasusnya beda. Antara satu orang gemuk dan gemuk yang lain, orang lain yang gemuk itu beda ya. Kita harus ingat ya, kita harus lihat dulu ya seperti apa begitu, baru nanti kita tangani. Nah terus gimana dong caranya? Anda bisa konsultasi melalui WA di 08213 464 0505. Sekali lagi ya, 08213 464 0505. Tolong di atas dikasih tulisan ya, konsultasi. Itulah. Syukur-syukur ya, itu konsultasi akupuntur, konsultasi TCM and so on ya. Saya pasti balas meskipun tidak langsung ya. Tergantung nanti saya sudah longgarnya jam atau waktunya, saatnya longgar, pasti saya balas. Oke, begitu dari saya Ragian Budi Wasesa dari Gria Akupuntur Kue Wastra. Salam sehat dan semoga semuanya pulih meraih bahagia. Oke, ciao.